Assalamualaikum, jumpa lagi di View Cooking Channel. Ayo kita bikin lagi praktek ya bika ambon. Bikinnya memang agak sedikit membutuhkan waktu, cuman kalau udah jadi begini siapa yang gak suka? Pastinya enak, legit, wangi, gurih, dan juga pokoknya simple ya bahannya. Ini warna kuningnya itu dari kunyit ya teman-teman. Aku nggak menggunakan banyak telur, cukup 2 telur aja, jadi boleh dibilang bika ambon ini yang ekonomis lah ya, versinya ekonomis, dan juga tidak terlalu begitu banyak, jadi cukuplah kalau yang penasaran mau nyoba-nyoba gitu kan. Jadi bisa dicoba resep aku ini, dan hasilnya bersarang ya, sarangnya itu juga rapat-rapat ya, betul-betul enak, kenyal. Dan juga kalau buat cemil-cemilan yang sekedar buat nemenin minum kopi, ngeteh, ini cocok banget, kue tradisional. Dan supaya kenyal-kenyal gini kita pakai tapioka juga ya, ada tepung ketan. Jadi bahan utama kita gunakan tepung ketan teman-teman, dan juga ada campuran tapioka. Dan pertama yang harus kita lakukan adalah biasa ya, kita rebus dulu 200 ml santan. Ini daun jeruknya aku pakai 8 lembar, ada 1 batang serai, serta 1 lembar daun pandan. Teman-teman biar enggak terlalu pahit, silakan dipilih aja, mau kunyit 1 ruas ya, 1 ruas jari aja, atau mau pakai bubuk kunyit. Itu juga pilihan ya, salah satu aja, jadi biar enggak terlalu pahit rasanya. Ini kita didihkan sampai betul-betul mendidih sekali ya. Setelah itu baru kita akan saring. Kira-kira seperti ini teman-teman, sudah mendidih ya. Kemudian siapkan bahan kering. Aku pakai 100 gram tepung ketan. Ini tepung ketan. Kemudian tapiokanya 40 gram aja. Dan terigunya aku pakai 30 gram. Jadi total 170 gram ya. Ini kita aduk. Tambahkan garam setengah sendok teh aja. Tadi yang udah dingin ya, udah agak hangat-hangat kuku. Santannya yang rempah ya, adonan santan rempah ini sudah tidak terlalu panas, hangat-hangat kuku, langsung kita campurkan ke adonan kering. Mungkin kalau 100 gram itu bisa sekitar 7 sendok makan ya, kurang lebih. Kalau tepung terigu bisa 2 sendok makan, 2,5 sendok makan. Tapi kalau tapiokanya bisa 4 atau 5 sendok makan ya teman-teman, kurang lebih seperti itu kalau pakai takar sendok ya. Dan ini memang teksturnya agak sedikit padat pada awalnya, karena dia sudah kecampur ya sama tepung ketannya. Setelah itu kita juga siapkan ada 1 sendok teh atau 1,5 sendok teh ragi instan yang udah kita campur air sedikit aja. Ragi instan ini perlu untuk membuat si bika ambonnya itu lebih bersarang ya teman-teman. Sama kayak kita buat martabak menggunakan ragi ya. Dan membuat adonannya itu berbuih-buih kalau kita menggunakan ragi. Oke, langsung aja kita aduk-aduk ya. Ini airnya cukup 1 sendok makan aja. Raginya bisa 1,5 sendok teh atau 1 sendok teh juga nggak apa-apa ya. Kita aduk-aduk, campur dengan air hangat aja. Pastikan raginya aktif ya teman-teman. Kalau mau coba biar kita tahu aktif atau tidaknya, diamkan sekitar 1-2 menit. Kalau berbuih berarti dia masih bagus. Nih aku sudah tahu ragiku masih bagus, aktif ya, belum expired, sehingga aku langsung tuangkan aja ke adonannya ya. Biasanya kalau kita jarang-jarang bikin ragi itu perlu dicek juga ya teman-teman. Oke, setelah itu baru kita tambahkan gula pasir. Gula pasirnya kalau tadi kan 100, bisa 10 sendok makan ya, 10 sendok makan.
setara dengan ukuran ketannya ya, tepung ketannya 100 gram bisa 80 gram atau lebih kurang ya, tergantung mau seperti apa manisnya. Dan kocok 2 butir telur, aku pakai 2 butir telur aja, 2 butir telur utuh ya teman-teman, karena kalau memang tidak pakai kunyit, mau dari kuning telur warnanya itu juga malah lebih enak, tapi kita bikin versi yang ekonomis, jadi aku pakai 2 butir telur utuh ya. Sudah selesai teman-teman, ini perlu kita diamkan kurang lebih 1-2 jam. Memang seperti itu prosesnya ya, harus didiamkan dulu fermentasi. Dan kita siapkan baking paper yang udah kita olesi minyak sayur. Minyaknya agak begitu banyak, agak banyak dikit ya, biar tidak terlalu lengket. Dan ini sudah berbuih, lalu kita lelehkan mentega sekitar 2 sendok makan aja. Kita campur-campur semua, aduk sampai rata seperti ini kurang lebih ya. Pelan-pelan aja aduknya sampai menteganya tercampur dengan rata ya, baru kita tuangkan. Ini sudah lumayan cukup rata, kita tuangkan. Untuk loyang aku pakai kurang lebih panjangnya berapa ya, kira-kira 20 cm ya, lebar 7 cm kalau nggak salah, 7 cm. Untuk tingginya sekitar 5 cm. Jadi loyangnya memang kecil ya teman-teman, karena udah pakai 2 butir telur ya, jadi sudah diperkirakan ini tidak akan meluber ya. Pas sekali tingginya, adonan resep ini pas ya untuk ukuran loyang yang seperti ini. Oke, baru akan kita siapkan. Untuk proses pemanggangannya aku pakai alat pembuatan martabak, pakai teflon ceper yang udah nggak kepake ya. Penting banget untuk bikin martabak, kue karamel, bika ambon itu seperti ini ya. Jadi ditaruh loyang martabak, kemudian ditimpa sama loyang yang nggak bolong juga boleh ya, yang bolong begini juga boleh, lalu taruh di atasnya. Untuk lama pemanggangan kurang lebih hampir 1 jam ya teman-teman, apinya harus api kecil. Di menit pertama boleh api yang sedang, selanjutnya api kecil sampai 1 jam kurang lebih ya. Dan hasilnya tuh seperti ini ya teman-teman, enak sekali, legit, wangi, dan juga gurih dari santan sama mentega, wangi dari rempahnya, kenyal dari ketan sama tapiokanya ya, jadi perfect banget. Oke, bika ambon ekonomis 2 telur cukup buat cemil-cemil di rumah ya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi, semoga videonya bermanfaat.